Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, Panitia Penyelenggara, serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara, bukan hanya untuk memberitahukan, tetapi untuk menyampaikan suatu harapan, menyuarakan kegelisahan dan membangkitkan kesadaran saudara-saudara bahwa politik yang cerdas tidak akan lahir dari kebodohan, melainkan dari pendidikan yang berkualitas. Izinkan saya untuk mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu hal penting. Bagaimana kita bisa menciptakan bangsa yang berdaya dan merata jika masyarakatnya tidak paham hak dan kewajiban politiknya? Seperti yang dikatakan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya guncang dunia. Tapi hari ini saudara-saudara, kita bukan hanya butuh mengguncang dunia, kita butuh mengguncang kesadaran bahwa politik yang cerdas hanya bisa dibangun lewat pendidikan yang merata. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka mata dan hati kita. Hari ini kita hidup dalam negara demokrasi, tapi pertanyaannya adalah apakah rakyatnya sudah benar-benar demokrasi? Atau hanya menjadi korban dari sistem yang belum mereka pahami? Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, yang perlu saudara ketahui, fakta menunjukkan tingkat partisipasi pemilu di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 81%. Angka ini memang terlihat tinggi, saudara-saudara. Namun, apakah itu menandakan kesadaran politik yang matang? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya, saudara-saudara. Bahkan, survei LSI pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 37% pemilih milenial dan Gen Z memilih berdasarkan popularitas dan kandidat, bukan rekam jejak atau visi misinya, saudara-saudara. Bersaut-sautan dengan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2023 yang turun menjadi 72,2, yang artinya kita masih berada dalam kategori sedang, belum baik, saudara-saudara. Dan yang lebih mencemaskan dan membuat kita harus memikirkan arah kita dengan patokan riset BPS dan Komnas HAM, masih ada 50% masyarakat desa yang belum memahami fungsi legislatif dan konstitusional mereka sebagai warga negara, saudara-saudara. Apakah ini cerminan bangsa yang cerdas? Jawabannya adalah tidak, saudara-saudara. Dan salah satu kuncinya adalah pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Maka pendidikan politik harus menembus ruang-ruang formal, meresap ke ruang keluarga, warung kopi, dan forum warga, saudara-saudara. Pendidikan bukan sekedar tentang membaca dan menulis. Pendidikan adalah alat emansipasi. Pendidikan politik bukan mengajarkan rakyat untuk berpolitik praktis, tetapi mengajarkan rakyat untuk mengerti hak, menyadari suara, dan mampu memilih dengan bijak. Jika anak-anak kita dikenalkan pada pentingnya nilai demokrasi sejak sekolah, dan jika mahasiswa kita tidak hanya sibuk dengan skripsi, tetapi juga peka dengan isu kebangsaan, dan jika ibu-ibu di desa tahu bahwa suara mereka bisa mengubah kebijakan desa, maka kita sedang membangun politik yang cerdas dari akar sampai rumput. Sebagai agen of change, kita harus sadar dan kita harus mengerti tentang permasalahan ini, saudara-saudara. Untuk itu, kita bergerak dalam solusi, bukan berpatokan pada pendirian yang mengambang. Yang pertama,
integrasi pendidikan politik dalam kurikulum sejak jenjang SMA dan perguruan tinggi dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Yang kedua, program literasi politik berbasis komunitas membangun ruang diskusi demokrasi di desa, kelurahan, kampus, bahkan pasar saudara-saudara. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aktivis untuk menyederhanakan informasi politik dalam bentuk konten digital seperti podcast, video pendek, dan infografik saudara-saudara. Yang keempat, mendorong partisipasi generasi muda dalam forum-forum legislatif lokal seperti musyawarah desa, forum anak muda, dan kegiatan advokasi kebijakan. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, jika kita ingin bangsa ini berdaya dan merata dan tidak mudah dibohongi oleh janji kosong politik, maka kita harus mulai dari pendidikan saudara-saudara. Karena politik yang baik tidak akan pernah tumbuh dari tanah yang bodoh. Politik yang cerdas adalah politik yang tumbuh dari akar yang tercerahkan, hati yang peduli, dan rakyat yang terdidik. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bangun Indonesia dengan pendidikan politik demi demokrasi yang sejati dan demi bangsa yang berdaya dan merata. Izinkan saya untuk memberitahukan kalimat pembakar demi membakar semangat dan kebutaan kita seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Maka saudara-saudara, tugas kita hari ini adalah menjaga idealisme itu dengan senjata utama, yaitu pendidikan politik yang tercerahkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.